Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Adi. Saya akan membawakan materi FBMP course ya. Facebook Marketplace course dari Hadiah Terindah Academy. Nah, di materi di sini kita akan belajar dasar-dasarnya dulu ya. Kemudian akan ada materi tambahan di video-video lain yang terpisah. Di sini kalau kita lihat nih, grafik pengguna e-commerce di Indonesia itu dari tahun ke tahun naik terus. Kita di tahun 2020 sekarang itu ada 138 juta orang. Kalau ini in millions, jadi dalam juta, itu 138 juta orang. Kemudian kalau di tahun 2025 itu forecast-nya, prediksinya itu 221 juta. Jadi penduduk Indonesia itu 260 jutaan, jadi penetration-nya itu bisa hampir 80%. Ya. Oke, dari sini ada source-nya dari Statista, forecast adjusted for expected impact of COVID-19 November 2020. Oke. Nah, ini penetration rate-nya saat ini 50% orang di Indonesia menggunakan e-commerce, belanja online. Ya, tahun 2025 77%, hampir 80% yang belanja online. Oke. Omset e-commerce di Indonesia itu revenue nih, itu tahun 2020 saja itu sekitar 450 triliun rupiah. Kalau dolarnya itu 30.000 million dollar. Nah, sebagai perbandingan APBN RI itu 2.200 triliun. Ini grafiknya nih di sini ya. Oke, tahun 2025 ini diprediksikan 56k million dollar. Itu sama dengan sekitar 840 triliun. Itu kalau Indonesian rupiahnya adalah 15.000 ya. USD-nya 15.000 Indonesian rupiah. Oke. Nah, pengguna Facebook di Indonesia Juli 2020 itu besar sekali. Jadi pengguna internet di Indonesia itu paling banyak mengunjungi Google dan Facebook. Indonesia itu ada 140 juta orang yang pakai Facebook. Ya, ini besar sekali. Dibandingkan marketplace seperti Tokopedia atau Shopee tentu ini lebih besar. Jadi kalau kita jualan di Facebook itu bisa lebih bagus. Mudah-mudahan seperti itu ya. Di atas kertas seperti itu, tinggal kita usaha dan berdoa. Oke. Usia pengguna e-commerce di Indonesia itu diantaranya dari 18 tahun sampai 64 tahun. Nah, rentang usia yang muda itu paling banyak. Jadi kalau kita jualan produk lebih baik menyasar usia-usia yang muda ini gitu. Apalagi nanti kalau tahun berganti tahun ini kan bergeser ke sana, lalu yang ini bergeser ke kanan. Jadi akan makin banyak penetration rate-nya dan produk-produknya juga makin bervariasi dari usia 18 sampai usia yang paling kanan ini ya. Oke, ini pengalaman kami di bulan ketiga, omset 100 juta, profit 40% menggunakan Facebook Marketplace. Jadi ada 2 akun Lazada, omsetnya itu tercatat di Lazada karena kita memanfaatkan Lazada untuk pengiriman, COD dalam hal ini. Kita jualan di Facebook Marketplace, pengirimannya di COD Lazada. Ini 2 akun. Akun pertama 61 juta, akun kedua 46 juta. Jadi sekitar 100 juta di bulan Oktober saja. Oktober 2020. Ya, tanggal 1 bulan 10 sampai tanggal 31 bulan 10. Jadi jualan di Facebook Marketplace tuh enak gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih detail jualan apa, kita beli produknya dari mana, kemudian jualnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman newbie atau pemula itu seperti apa? Ini ada chattingan dari tim saya ya. Tim saya ini chatting dengan saya. Dia melaporkan bahwa beliau mengajarkan 2 orang ponakannya ya. 1 minggu masing-masing ponakan itu bisa dapat profit 1 sampai 2 juta. Belum nikah, masih anak pelajar. Nah, dan dia ini masih yang berdua itu masih newbie di IM, internet marketing. Ya, dia juga hampir nggak mau kata dia, soalnya dia kan nggak paham komputer gitu. Jadi nggak paham komputer aja bisa gitu, karena jualan di Facebook Marketplace ini sederhana. Kalau teman-teman biasa Facebookan, itu bisa lah jualan di Facebook Marketplace ya. Nah, alur jualan online seperti apa? Saya membuat video terpisah, itu secara detail membahas alur produk fisik yang dijual online seperti apa ya. Itu kalau yang gambar mobil ini ceritanya supplier, ini kita toko online, kita ini konsumen. Jadi bedakan antara dropship versus reseller. Sebaiknya kita reseller. Ini akan dibahas lengkap di video yang terpisah ya, video alur produk ketika jualan online. Nah, usahakan beli dari supplier yang tanpa ongkos kirim. Kita beli dari supplier ini kalau pakai ongkos kirim tentunya HPP produk jadi nambah. Jadi kalau tanpa ongkos kirim HPP produk yang nggak nambah ongkir ya. Konsumen malas bayar ongkir.
berikan diskon atau gratis ongkir. Jadi kalau konsumen nih biasanya harga produk 25.000, ongkirnya 10.000, mereka kadang nggak jadi beli gitu. Jadi sebaiknya kita gratiskan ongkos kirim atau didiskon. Ongkirnya dari 10.000 diskon 5.000. Tentunya harga produk dinaikin dulu untuk mengakomodir ongkirnya. Ya, jadi supaya kita juga nggak rugi dong. Nah, konsumen di Facebook Marketplace itu kebanyakan COD, cash on delivery, bayar ketika barang sampai ke konsumen. Ini kita bisa memanfaatkan Lazada untuk COD-nya, atau kita kerjasama dengan kurir-kurir tertentu, misalnya JNT atau misalnya Ninja Express, itu bisa juga. Ini dibahas lengkap ya di video yang terpisah, yaitu alur produk jualan online. Kita akan jualan di mana? Kita jualan di Facebook Marketplace memanfaatkan Lazada. Bukan jualan di Lazada ya. Ini hanya alat bantu. Lazada itu ngebantu kita ketika kita terjadi deal di Facebook Marketplace, kita kirim barangnya melalui Lazada. Silakan ditonton video yang satunya. Kalau kita nggak punya produk, itu gimana? Kita bisa beli produk dari Tokopedia atau dari Shopee. Saya sendiri 2 tahun jualan online, 100% saya jualan produk orang lain. Produk yang saya ambil itu dari Tokopedia dan Shopee, juga dari teman-teman yang ada di sekitar rumah saya di Bandung. Jadi teman-teman ada yang produksi parfum, saya jualin, seperti itu ya. Ini 100% bukan milik kita sendiri. Kalau kita mau produksi, itu banyak yang dipikirkan. Kita harus punya tim produksi, kita harus punya tim belanja bahan baku, seperti itu. Jadi mendingan jadi reseller aja deh. Toh jadi reseller juga profitnya lumayan besar. Kalau kita udah punya modal yang banyak, itu kita bisa cobain aja jadi produsen. Oke? Nah, kalau beli dari Tokopedia atau Shopee itu sebaiknya yang free ongkir nih. Ini ada logo free ongkir yang seperti ini. Kalau ini nggak ada logonya, jangan. Yang ada free ongkirnya aja. Kalau Shopee seperti ini, Tokopedia seperti ini. Free ongkir ini biasanya ada kalau kita order pakai HP. Kalau pakai website itu nggak ada. Ya. Bebas ongkir ini, maksudnya bebas ongkir adalah kita disubsidi ongkir 20.000. Biasanya seperti itu kalau Tokopedia. Saya pribadi beli dari Jakarta ke Kota Bandung, karena saya ada di Kota Bandung, itu ongkirnya nggak nyampe 20.000, jadi free. Kalau ongkirnya lebih dari 20.000, misalnya 25.000 gitu, ya saya bayar selisihnya 5.000. Oke. Produk apa yang laku dijual di Facebook Marketplace? Harga yang murah nih, di bawah 50.000 tuh cepat banget lakunya. Kalau nggak bisa ya di bawah 100.000, tapi usahakan di bawah 50.000. Teman-teman bisa jualan produk yang mahal-mahal di Facebook Marketplace, misalnya jualan mobil, jualan motor, jualan tanah, jualan rumah, tapi akan lama lakunya. Seperti itu karakter orang-orang yang ada di Facebook, ya. Lalu bisa COD. Sebaiknya produk yang teman-teman jual itu bisa COD, cash on delivery. Jadi bayar ketika produknya nyampe. Gitu. Nah, COD ini kalau di kota yang sama dengan kita gampang, kita bisa antar sendiri misalnya. Lalu kalau orangnya bayar ke kita, kita kasihkan produknya, kalau nggak bayar kita bawa lagi produknya. Tapi kalau di luar kota gimana? Kita ada di Bandung, saya mau jual di Makassar. Itu kalau kita antar sendiri ya repot. Jadi kita harus kerjasama dengan ekspedisi yang punya fitur COD-nya atau marketplace yang bisa punya fitur COD. Jadi si ekspedisinya nanti, si kurirnya itu mewakili kita untuk minta duitnya ke si konsumen. Duit barang, ya harga barang, dan duit ongkir. Nanti duit barangnya ditransferkan ke kita, duit ongkirnya diambil oleh kurirnya. Oke? Nah, ongkir murah. Jadi ongkirnya harus murah. Kalau ongkir mahal, konsumen nggak mau. Nah, gunakan Lazada. Ini Lazada ini yang paling murah se-Indonesia. Kasih diskon ongkir atau free ongkir sekalian gitu maksudnya ya. Jadi misalnya kita naikin dulu harganya, lalu ongkirnya kita free kan. Itu konsumen kadang lebih senang seperti itu. Lalu profit margin usahakan di atas 50%, ambil setengahnya. Misalnya kita jual harga produk 25.000, modalnya itu setengahnya, atau bisa lebih murah lagi, itu lebih bagus ya. Contoh saya jualan sabun 5.000 tuh modalnya, sampai 9.000 saya jualnya 25.000. Oke. Nah, produk fast moving, produk-produk yang ada di niche kosmetik atau di topik kosmetik dan fashion itu lebih cepat laku di Facebook. Ya, beda halnya dengan produk-produk seperti kendaraan atau rumah, itu lama. Saya lebih senang fast moving daripada yang lama lakunya. Memang kalau jualan rumah sekali laku profitnya gede ya, tapi lama gitu. Kalau yang ini cepat, ya. Itu tergantung selera masing-masing orang. Kalau saya suka yang cepat.
Nah, testing banyak produk dengan cepat. Kita nggak tahu produk mana yang diterima di masyarakat, yang akan laku di masyarakat. Jadi kita hanya bisa testing aja, testing produk A, B, C, D, E secara cepat aja. Ketika kita dapat produk A nih yang ternyata banyak diminati, banyak yang mau beli, banyak yang lihat, nah kita geber lagi di situ. Gitu. Kalau udah dapat 1-2 produk yang laku, kita geber di situ. Produk yang lain ya udah nggak usah dijual lagi, kita geber aja. Sambil testing lagi untuk produk yang lain kalau seandainya produk A dan B ini sudah tidak laku lagi, misalnya 3 bulan lagi udah nggak laku. Oke? Nah, karakter Facebook Marketplace ya. Facebook Marketplace itu beda sama marketplace lain seperti Tokopedia atau Shopee. Jadi calon konsumen itu ya, pengguna Facebook itu melihat produk yang dijual yang terdekat dengan lokasi dia. Gitu. Kalau saya ada di Bandung, saya akan melihat nih, saya sebagai pengguna Facebook, saya mau beli barang atau saya bukan penjual ya. Saya melihat produk-produk yang dijual itu yang ada di kota Bandung, yang ada di sekitar saya. Gitu. Ini disebut location based marketplace. Mirip OLX. Beda dengan Tokopedia atau Shopee. Jadi kalau kita di Tokopedia kita cari misalnya sabun pemutih gitu ya, itu muncul semua penjual sabun pemutih, baik itu yang jualan di Jakarta, di Surabaya, di Medan, supplier ada di sana gitu, itu muncul semua. Kalau di Facebook enggak, yang muncul hanya yang dekat dengan pengguna Facebooknya. Jadi inilah yang menyebabkan Facebook Marketplace kayaknya akan lama jenuhnya. Sebagai penjual kita bisa jualan agak lama di Facebook Marketplace. Persaingan harga atau persaingan sesama supplier, sesama penjual itu tidak akan segera jenuh. Oke? Strateginya kalau di FBMP itu adalah buat listing penjualan produk yang banyak. Buat aja yang banyak. Kita nggak tahu ya mana produk yang laku, mana yang enggak. Begitu dapat yang laku, kita geber di situ. Lalu testing banyak produk yang dijual, testing banyak lokasi jualan. Facebook Marketplace itu kan location based marketplace tadi ya. Jadi kita bisa jual produk A itu hanya di kota Bogor saja. Produk B di kota misalnya Surabaya gitu. Atau produk A ini di Bogor dan Surabaya. Jadi sekali postingan tuh namanya listing kalau di Facebook. Sekali listing produk, jualan produk itu banyakin lokasinya. Misalnya jualan sabun pemutih tadi ya, satu sabun pemutih jualan di banyak lokasi gitu. Nanti begitu dapat nih lokasi yang memang laku, karena tiap-tiap lokasi beda-beda dia laku atau enggaknya. Ya bisa aja sabun pemutih di Surabaya laku tapi di Jakarta enggak, bisa aja seperti itu. Oke? Jadi testing banyak lokasi jualan. Ketika kita dapat lokasi jualan yang winning, yang banyak peminat di situ terhadap produk kita bisa bikin banyak listing di lokasi tersebut. Jadi awalnya mah testing aja yang banyak. Testing banyak produk, testing banyak lokasi, lalu kalau sudah dapat yang winning produknya kita geber di situ, kalau dapat lokasi yang bagus juga geber di situ. Nah, ini buat listing yang banyak. Ini contoh saya bikin listing jualan parfum kasturi ya, minyak kasturi sunnah Rasulullah. Dan ini sama juga kasturi, produknya sama nih, yang atas sama yang bawah, tapi gambarnya beda. Jadi kalau buat listing dengan produk yang sama itu gambarnya harus beda. Kalau gambarnya sama itu nggak boleh, ditolak langsung. Dan judulnya juga harus beda setiap listing yang produk yang sama. Oke? Banyakin aja. Jadi kita harus banyakin juga variasi gambar dan variasi judul. Nah, ini listing itu untuk 7 hari saja. Sekali listing itu akan muncul 7 hari. Kalau sudah 7 hari lewat, ini ada tombol renew post. Nah, itu makanya juga jualan-jualan para penjual di Facebook Marketplace itu nggak akan selamanya ada di Facebook Marketplace, pasti akan hilang. Kalau 7 hari dia nggak jualan lagi, itu hilang. Beda sama yang di Tokopedia, itu muncul terus selamanya. Selama si tokonya belum di-ban atau belum ditutup gitu, atau produknya belum di-close, itu muncul terus. Kalau ini enggak. Lalu kita juga bisa boost listing. Boost listing ini berbayar. Kita bayar iklan supaya produk kita ini ditampilkan ke lebih banyak orang. Tapi kalaupun masih gratisan aja masih bisa profit, nggak usah bayar lah. Kita pilih yang gratisan aja dan profit besar, kan gitu ya. Oke. Nah, tadi kalau kita mau listing banyak, butuh stok banyak dong, butuh modal banyak. Nah, ini kita banyak yang bertanya seperti itu. Butuh modal banyak dong cuma buat testing aja. Jadi memang kalau harus nyetok itu sesuai dengan hadis Rasul. Jadi Rasul itu bersabda seperti ini. Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Sahih ya, An-Nasa'i, At-Tirmizi. Cara meminimalisir modal untuk listing yang banyak dan tetap tidak melanggar aturan agama, ini ada 2 strateginya supaya kita tetap comply atau kita tetap patuh terhadap hukum ini. Itu ada 2 strateginya ya. Jadi strategi pertama adalah kita minta izin sebagai reseller ke supplier.
Jadi bisa gunakan gambar milik dia untuk menawarkan produk milik dia tanpa perlu beli produk dulu. Ini disebut akad wakalah. Kita mewakili pemilik produk. Kita mewakili si supplier untuk jualin produknya dia. Jadi kita memiliki produk karena kita wakil dari dia. Kita tidak melanggar hadis ini. Ya, kita wakalah nih, wakil dari pemilik produk. Itu nggak masalah. Oke. Nah, kalau cara pertama ini tidak bisa ditempuh ya. Tidak bisa ditempuh itu seperti ini. Misalnya kita sudah chatting ke supplier yang ada di Tokopedia, Mas, saya mau pinjam gambarnya untuk mewakili Mas jualan ya, jadi reseller. Kalau dia bilang oke, itu sudah akad tuh wakalah. Tapi kalau dia bilang nggak boleh atau nggak dibalas-balas, ya itu belum akad. Nah, ada cara kedua. Cara kedua ini stok 1 buah produk saja. Per produk kita stok aja 1. Jadi kita sudah memiliki produk ketika menawarkan ke calon konsumen. Ya, 1 aja. Ketika produknya laku, ada yang pesan, kita stoknya lebih banyak. Kalau nggak laku ya sudah, ya kita rugi 1 produk. Tapi nggak apa-apa, diiklanin aja terus 1 produk itu. Nanti kalau ada yang beli, habis tuh, ya nggak apa-apa. Beli cuma 1 dalam waktu seminggu atau sebulan, yang penting ngabisin doang. Berikutnya nggak usah nyetok lagi, nggak usah jualan produk itu lagi. Oke? Nah, cara membuat listing di Facebook Marketplace itu kita masuk ke akun Facebook kita, itu ada gambar warung di sini nih. Ini ada tulisannya Marketplace kalau mouse kita diarahkan ke gambar ini. Atau kita bisa kunjungi ini nih, https://web.facebook.com/marketplace ya, _marketplace. Kita klik aja. Nanti kita akan masuk ke menu ini nih. Ya, dia masuk ke marketplace-nya. Kita juga bisa create, kita jualan, kita klik aja create new listing di sini, lalu kita pilih item for sale. Ini kalau mau buat jualan produk-produk fisik. Kalau jualan mobil ada khusus nih, vehicle for sale. Jual kendaraan, mobil atau motor ya. Lalu property for sale or rent. Jualan properti juga bisa. Ini khusus menunya. Lalu job opening, lowongan kerja ya. Nah, kalau kita jualan bukan jualan mobil atau tanah, kita pilih yang ini. Oke? Item for sale. Nah, ini kita bisa input nih, ada fotonya ya, foto produknya tadi parfum kasturi, berarti foto parfumnya. Lalu title, price, harga. Harga ini bisa diinput berapapun. Mau diinput harga beneran atau tidak beneran juga nggak apa-apa, karena konsumen pasti nanya ini harga berapa. Aneh, padahal udah dicantumkan harga beneran, dia tetap nanya juga. Ya udah, cantumin harga bohongan juga nggak apa-apa. Oke, kategori ini bisa diisi misalnya fashion, misalnya kosmetik, itu ada pilihannya ya, atau otomotif gitu, misalnya aksesoris mobil gitu. Oke. Nah, conditionnya nih bisa pilih baru atau bekas, ada pilihannya. Lalu description, kita deskripsi misalnya menerima COD atau hanya beli dari toko yang terpercaya, misalnya kayak gitu. Lalu di tag ya, produk tagnya. Lalu location, ini location bisa kita rubah. Jadi location itu, kita jualan itu sekali posting bukan jualan ke seluruh Indonesia, tapi hanya ke location yang dipilih di sini. Misalnya ini dipilih Makassar ya. Ini Makassar. Kita bisa pilih paling sempit dalam tingkat kecamatan. Jadi di Makassar ada kecamatan apa aja, kita pilih per kecamatan. Itu lebih spesifik, lebih bagus karena nanti orang-orang di kecamatan itu akan melihat produk kita duluan dibanding produk yang lebih jauh gitu ya. Ini bisa dipilih. Jadi kalau kita punya produk yang bagus, kita bisa jualan ke banyak lokasi, banyak kota, banyak kecamatan. Riset lokasi jualan di Facebook Marketplace. Jadi kalau kita mau jualan produk tuh jualan ke kota mana, itu kita bisa gunakan Google Trend ya, untuk sebagai alat bantu. Ini Google Trend bukan kepastian, jadi bukan berarti ini pasti, ini hanya alat bantu. Kita udah pakai Google Trend pasti laku di situ, enggak juga. Di tempat yang tidak muncul di Google Trend pun bisa laku. Bahkan yang kota yang ada di Google Trend juga bisa aja nggak laku, oke? Tapi ini sebagai alat bantu dan biasanya sih benar. Alat bantu awal ya, ketika kita buat listing daripada kita mikir sendiri ngawang-ngawang, mending pakai ini, dipikirin sama Google Trend. Oke, tapi juga menjadi prioritas awal ketika membuat listing ya, awal-awal. Kemudian kalau kita udah posting nih, udah bikin listing, selalu cek view dari listing secara berkala untuk memastikan lokasi yang dipilih sudah benar. Kalau kita view-nya 0, terus sudah 2 hari, 3 hari 0, mungkin orang-orang di situ nggak tertarik sama produk kita. Oke, kita bisa ganti lokasi jualan. Oke, ketika view-nya banyak, tapi nggak ada yang kontak juga sama, mungkin produknya yang jelek. Ya, ketika sudah banyak yang kontak nih, mungkin juga harganya yang kemahalan. Iya. Nah, ini Google Trend nih. Kita bisa search nih, misalnya jaket, kita mau jualan jaket. Teman-teman bisa datang ke trends.google.com ya. Nanti kita input jaket. Ini jangan lupa diganti Indonesia. Ada yang United States atau negara lain, ganti aja Indonesia. Kemudian nanti diganti bisa paste
12 months, bisa 12 bulan ke belakang, atau 3 bulan ke belakang, atau sebulan ke belakang, ini bisa ya. Interestnya stabil nih selama setahun. Nah, yang paling banyak ternyata interestnya ada di West Java. Ini subregion. Subregion itu provinsi. Kita bisa pilih subregion ini diganti menjadi kota. Kalau kita scroll ke bawah, ini kita ganti city atau kota ya. Itu kotanya di Bale Endah, Sukabumi, Cimahi, Cileunyi, Banjarnegara. Nah, kalau mau jualan jaket, itu lebih baik listing di kota-kota ini dulu sebelum ke kota yang lain. Mungkin karena kota-kota ini kota yang dingin kalau malam hari. Jadi orang banyak cari jaket. Tapi belum tentu juga di kota yang panas nggak banyak cari jaket, mungkin untuk naik motor kan bisa ya. Lalu di bawahnya ini ada related queries, ini bisa jadi ide untuk produk yang lain yang berhubungan sama jaket. Misalnya jaket pria tuh, ada jaket tren, model jaket terbaru 2020. Ada jaket corona. Nah, jaket corona seperti apa saya nggak tahu. Kemudian jika Ibu Tati akan membeli sepasang sepatu dan jaket, ini mungkin, ini bukan produk ya, mungkin ada anak-anak sekolah yang belajar online, ada soal seperti ini. Mereka googling, jadi masuk ke dalam Google Trend. Oke. Kalau teman-teman cari sepatu, misalnya di sini isinya sepatu, ini juga bisa jadi related queries-nya jadi ide. Misalnya ada sepatu wanita, sepatu apa, itu jadi ide untuk jualan produk tersebut. Oke? Nah, membuat listing yang banyak untuk produk yang sama, gunakan image yang berbeda. Jadi listing banyak tapi produknya sama, itu image harus berbeda. Image bisa diedit, tambahkan tulisan atau gambar, itu udah image yang berbeda ya. Gambar misalnya logo COD atau logo bestseller, itu udah gambar yang berbeda. Gunakan judul produk yang berbeda, bisa diacak katanya atau ditambahkan kata. Misalnya jualan sabun pemutih nih, sabun pemutih mantap. Nah, kemudian sabun pemutih hebat, itu bisa. Atau sabun pemutih mantap hebat, itu udah beda lagi. Oke? Yang lainnya boleh sama. Selain gambar dan judul, itu deskripsi boleh sama. Harga boleh sama ya. Lokasi boleh sama. Nah, selalu cek views dari listing secara berkala untuk memastikan produk yang dijual diminati orang. Kalau listing kita nggak ada yang lihat, mungkin lokasinya salah atau produknya salah. Gitu. Produknya nggak banyak diminati orang di Facebook. Oke? Kalau produknya ternyata diminati nih, produk diminati, buat listing lebih banyak untuk produk itu. Fokus di produk itu, tadinya kita cuma punya 2 listing untuk produk itu, bikin sampai 10 di kota yang sama. Kemudian di kota berikutnya sama juga, digedein, difokusin. Oke? Lalu kalau sudah banyak yang ngontek nih, kita harus nge-CS-in kan, customer service, CS itu. Nah, aturan emas pertama itu kita lebay. Teman-teman yang nge-CS-innya lebay, itu closingnya 2 kali lebih banyak daripada yang nggak lebay. Ini pengalaman saya 2 tahun gitu. Ini bisa menaikkan closing 2 kali lipat dibanding yang tidak lebay. Aturan tambahan itu harus semangat, ramah, gunakan emoticon. Lebay itu seperti apa sih? Lebay itu misalnya ada yang nanya, apakah ini masih ada produknya gitu. Kita jawabnya, masih dong kak, ini produknya kita selalu ready loh. Wah, gitu loh. Lebay-lebay kayak gitu. Lohnya O-nya 2, misalnya O-nya 3, itu bisa. Kasih emoticon gitu, emoticon senyum dan seterusnya. Kalau kita dingin-dingin aja, ya closingnya juga dingin-dingin aja. Nah, meskipun lebay tapi jangan bohong. Kita kebawa lebay, akhirnya kita pengen jawabnya selalu oke ke konsumen, jadinya bohong. Itu nggak boleh ya. Tambahkan waktu kirim sekitar 3 hari. Misalnya dia nanya berapa kirim ke Makassar dari Bandung. Nih, misalnya kirim dari Bandung ke Makassar. Biasanya 5 hari nih. Tapi kita bilang aja 8 hari atau 10 hari. Ini untuk mengantisipasi seandainya ada kendala di jalan. Gitu. Kalau kita bilang 5 hari, kita janji 5 hari. Ternyata udah hari kelima lewat belum datang juga, si konsumen akan nagih, bahkan akan membatalkan pesanannya. Ini belum nyampe-nyampe nih, udah 5 hari, saya batalin aja deh. Tapi kalau kita kasih 8 hari sampai 10 hari, taunya datang 5 hari, kan jadi bonus buat dia. Ya, itu alasan pertama. Alasan kedua, kita tambahin harinya itu kalau kita misalnya stok habis. Nah, stok habis, kita cuma produk tinggal 2, ternyata yang pesan ada 5, kurang 3 lagi. Nah, kita harus pesan dulu. Misalnya saya pesan dari Jakarta kirim ke Bandung, itu kan makan waktu 2 hari. Dari 2 hari udah habis tuh waktunya, kirim lagi ke Makassar 5 hari, udah 7 hari. Oke? Jadi hari ini untuk kasih spare aja supaya nggak terlalu mepet. Oke, kesimpulannya nih, teknis itu bisa dipelajari, dibiasakan aja. Strategi di Facebook Marketplace ini yang banyak tidak orang bahas. Yang ini banyak dibahas nih di Google, di YouTube banyak yang bahas. Teknis mah, kalau strategi jarang yang bahas. Strategi adalah buat listing sebanyak-banyaknya dari sisi lokasi jualan dan produk yang dijual. Karena ada aja produk A itu laku di kota Jakarta tapi nggak laku di kota Bandung. Misalnya ada kayak gitu. Atau
produk contoh nih, produk misalnya papan selancar. Nah, papan selancar itu mungkin akan laku di Bali atau di Hawaii misalnya. Tapi nggak akan laku di Bandung karena di Bandung nggak ada laut kan. Oke. Nah, sekarang video-video berikutnya itu lebih ke praktek. Materi ini teman-teman bisa download di alamat academy.hadiahterindah.com/FBMP/course/v1.pdf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.